Wacana kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak BBM di Provinsi Jakarta bakal dikenakan pajak mencuat. Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan kendaraan bermotor atau alat berat. Artinya setiap kali masyarakat membeli BBM, secara otomatis mereka menjadi subjek pajak sebesar 10%. Nantinya konsumen membayar harga BBM yang sudah termasuk PBBKB. Pihak yang wajib menyetorkan pajak ke kas daerah adalah penyedia bahan bakar seperti produsen atau importir. Adapun tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan pajak tambahan nilai atau PPN. Dari demikian, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut masih akan mengacu kondisi masyarakat di Jakarta sebelum mengambil keputusan mengenai pajak tersebut. Hanya hari ini Pemprov Jakarta membahas soal pengenaan pajak BBM. Undang-undang sudah mengatur mengenai hal tersebut, bahwa kemudian maksimumnya adalah 10%. Jakarta dalam hal ini belum memutuskan. Nanti jam 3 sore, kemarin kami sudah rapat tapi belum saya putuskan. Tapi yang jelas saya akan melihat bagaimana potret di Jakarta. Karena yang sudah menerapkan ini ada 14 provinsi. Tapi Jakarta belum memutuskan untuk itu. Baru nanti hari ini saya putuskan ya. Diketahui ketentuan ini tertuang dalam peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam penjelasan resminya, Badan Pendapatan Daerah Bapeda bahwa PBBKB dikenakan pada semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor maupun masyarakat. Pernahkah kamu berpikir dari mana asal dana pembangunan sekolah, rumah sakit, biaya pasti dan fasilitas lainnya? Ya, memang benar, dari pajak. Pajak adalah iuran yang kita bayarkan kepada negara. Mungkin terasa kecil saat membayar, tetapi dampaknya begitu besar bagi kemajuan bangsa. Menurut undang-undang, pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara, baik perorangan maupun badan usaha, yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung. Tujuannya untuk membiayai kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan negara. Pajak tidak sekedar kewajiban hukum, tapi bentuk gotong royong modern. Setiap orang yang patuh pajak ikut berkontribusi dalam roda pembangunan nasional. Namun, sekedar tidak tahu, diperlukan kesadaran dan kepatuhan untuk menjadikan pajak sebagai kekuatan nyata bangsa. Apa itu kesadaran pajak? Yaitu kondisi di mana seseorang paham akan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela dan benar. Sementara kepatuhan pajak adalah kesediaan untuk menjalankan keseluruhan ketentuan perpajakan secara aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang sadar pajak akan memahami pajak adalah sumber utama pembiayaan negara. Menunda atau menghindari pajak merugikan semua pihak. Pembayaran pajak adalah amanah hukum dan moral. Pajak memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran, pajak menjadi sumber dana utama negara untuk membiayai semua program dan layanan. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur melalui tarif dan kebijakan pajak, pemerintah bisa mendorong atau menekan aktivitas ekonomi tertentu. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas, pajak membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Yang keempat, fungsi rehabilitasi mendapatkan pajak adalah dari masyarakat digunakan kembali untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Yang kelima, fungsi demokrasi. Pajak mencerminkan kontribusi secara warga ke negara dalam membangun bangsa dan diskriminasi. Pajak dibagi menjadi 2, pajak langsung seperti pajak penghasilan yang bisa disebut juga PPh yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung seperti PPN yang dibayar secara saat membeli barang atau jasa. Tarif pajak pun bervariasi. Yang pertama ada profesional, yang kedua ada tetap, yang ketiga progresif, dan yang keempat ada degresif. Contohnya di Pamekasan, minimnya pengetahuan pajak membuat masyarakat enggan memenuhi kewajiban mereka. Untuk itu, Direktorat
Direktorat Jenderal Pajak mendorong inovasi pelayanan dan sosialisasi seperti 1. Edukasi dan penyuluhan pajak. 2. Pemanfaatan aplikasi digital. 3. Pelayanan pajak yang ramah, cepat, dan transparan. Masyarakat yang merasa di dalam ini bukan ditakuti, akan lebih mudah membayar pajak dengan penuh kesadaran. Pajak bukan beban, tetapi bentuk cinta pada Indonesia. Setiap rupiah yang kamu bayarkan adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik, untuk sekolah, anak-anak, jalan yang amanan, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas umum lainnya. Mari kita bangun budaya pajak yang adil, transparan, dan membanggakan. Karena dengan kesadaran pajak yang tinggi, kita memperkuat fondasi bangsa. Pajak kuat, Indonesia hebat.